Suara Ibu sudah masuk ke sana? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang ya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Ibu. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya, sehingga bisa mengikuti untuk perkuliahan hari ini dengan baik juga. Nah, hari ini kita akan melakukan perkuliahan pengganti gitu ya. Seharusnya kemarin di hari Selasa, namun karena kondisi Ibu waktu itu masih kurang fit ya, jadi Ibu alihkan ke hari ini, hari Jumat. Terima kasih sudah menyisihkan waktunya. Kemudian ini adalah pertemuan kita yang ke-7 ya, minggu ke-7. Kemudian pasti di setengah semester itu akan ada yang namanya pengambilan nilai evaluasi yang kita sebutnya sebagai UTS. Nah, kira-kira akan kita lakukan di hari Selasa minggu depan ya, berarti beberapa hari ke depan ini, atau mau juga tetap hari Jumat? Bu, jangan besok Selasa ya? Jumat, berarti Jumat jam 1 atau mau jam berapa? Jumat, lebih pagi aja, Ibu. Ya, boleh. Paginya kira-kira jam berapa? Kalau Jumat bagaimana, Bu? Iya, Jumat tidak apa-apa. Karena Ibu maklumi ya, untuk materi hari ini kalian baru mendapatkan, nanti tiba-tiba sudah UTS juga nanti kurang ya belajarnya. Jumatnya mau jam berapa? Ibu akan mengikuti kalian, karena kan Ibu kan nanti tinggal mengeset yang ada di Bismartnya, jadi hanya bisa diakses di jam itu. Jumat jam setengah jam. Kalau jam 9? Jam setengah 9 gimana, Bu? Setengah 9 atau jam 9? Iya. Atau jam 9 nggak apa-apa. Jam 9 ya. Nanti UTS-nya barangkali akan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena Ibu akan mengambil 2 kali pengambilan nilai ya. Jadi Ibu akan melihat nilai kalian di materi secara pemahamannya. Jadi yang multiple choice seperti itu. Nanti kalian sudah tahu berapa nilainya langsung. Kemudian yang kedua nanti akan ada yang penalaran. Jadi untuk yang penalaran akan Ibu pakai itu soalnya esai. Nah, soal esai itu yang soal multiple choice ya, yang pilihan ganda nanti sekitar 30 soal. Jadi nanti setiap bab itu punya kontribusi masing-masing di sana berapa soal. Total dari 7 bab itu nanti akan menghasilkan 30 soal pilihan ganda. Nah, kemudian yang esainya itu akan ada 6 bab ya. Jadi kan yang kita pelajari 6 bab kalau tidak salah. Jadi setiap bab nanti akan keluar 1 soal. Babnya dari mana? Itu dari awal yang kita pelajari, yaitu tentang fotosintesis dan rantai makanan. Itu ya, jadi kesepakatannya minggu depan nanti tanpa aba-aba ya, Ibu tidak perlu memberitahu ke ketua kelasnya, silahkan langsung masuk ke Bismart di jam 9. Nanti waktunya 2 jam, jadi sampai jam 11. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nanti jika suara Ibu terputus atau apa mohon diinfokan karena memang sinyalnya lagi tidak terlalu baik. Kita akan mulai untuk yang hari ini. Sebelumnya Ibu akan bercerita tentang mitos-mitos yang ada di sekitar kita ya. Jadi
selama ini kalian juga pasti sudah mendengar beberapa mitos yang berkembang di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalau yang Ibu ketahui itu misalnya tidak boleh kalau makan itu di depan pintu. Nanti katanya apa seperti itu ya. Jadi ada pantangannya jika melakukan hal tersebut, maka sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Kemudian juga katanya tidak boleh makan di atas bantal, nanti akan bisulan gitu ya. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Ada yang tidak boleh memakai atau membuka payung di dalam ruangan, atau mungkin menggunting kuku di malam hari. Kalau di tempat kalian, boleh Ibu tahu mitos apa yang berkembang? Boleh salah satu memberitahu ke teman-temannya mitos yang diketahui apa? Tidak boleh keluar pada Sabtu apa gitu, 6 to 6 di sini. Kenapa? Bisa celaka. Gimana? Tidak Bisa celaka. Kalau Misalnya keluar pada 6 to 6 kan di itu ada perhitungan. Nah, kalau udah 6 tuh nggak boleh keluar pergi jauh. Soalnya nanti jadi musibah. oh ya, tidak terlalu jelas ya suaranya, tapi sepertinya yang Ibu menangkap, jadi ada hitungan-hitungan tertentu, kemudian memunculkan yang namanya hari yang tidak baik, seperti itu ya. Jadi diharapkan kalau di hari tersebut tidak boleh keluar, karena nanti dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan, misalnya kecelakaan atau mungkin bencana, seperti itu ya. Boleh, bagus sekali. Yang lain? Kalau mitos yang Tidak boleh menikah di bulan Suro. ya, tidak boleh menikah di bulan Suro ya. Jadi di bulan Muharram atau kita menyebutnya bulan Suro itu katanya tidak baik untuk menikah, karena nanti juga di situ bulannya merupakan bulan yang tidak baik ya untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya itu adalah penyatuan manusia melalui pernikahan. Itu boleh. Dan itu mitos ya, jadi entah itu nanti benar-benar hal yang tidak diharapkan itu akan terjadi, ataukah karena kemudian ada sugesti yang muncul ketika melakukan hal tersebut, dilanggar seperti itu, kemudian sugestinya bermain ya. Jadi ketika ada sesuatu misalnya entah itu bercerai atau mungkin ada keluarga yang meninggal, kemudian dikait-kaitkan, oh karena itu kemarin menikah di bulan Suro dan lain sebagainya. Jadi ada sugesti yang bermain di situ, ataukah memang itu ada keterkaitan, itu kita tidak tahu ya. Ada lagi yang lain? Mitos-mitos yang sederhana, Ibu yakin kalian tahu, tapi mungkin terlupa seperti itu. Karena ini dimanapun pasti ada ya. Kalau di kota Jogja, ada yang tahu mitosnya apa ya? Karena kita nanti kuliahnya di Jogja gitu ya, yang masih di luar kota, biar tahu juga mitos yang berkembang di sini. Bu, punya saya ada, tapi nggak tahu ini beneran mitos atau enggak. Oh iya. Katanya ya. kalau perempuan, Kalau terutama anak perawan, kalau nyapu nggak bersih itu besok jodohnya itu jelek gitu. Bukan nggak mesti jelek padanya, tapi perilakunya atau apanya gitu. Oh ya, ini juga Ibu tahu ya mitos ini. Jadi dulu ketika membantu orang tua gitu ya, nyapu, kemudian nyapunya tidak bersih, itu pasti dibilang nanti itu loh jodohnya brewokan katanya. Kalau tidak bersih itu brewokan ya, karena tidak bersih. Tapi mungkin kalau sekarang malah sengaja ya, sengaja tidak bersih. Ya itu juga mitos. Jadi mitos itu tidak ilmiah ya, tidak seakan-akan tidak ada kaitannya dan tidak masuk akal. Ya tadi juga termasuk mitos. Yang lain, mitos yang di Jogja, ada mahasiswa yang berasal dari kota Jogja dari sekian banyak. Ayo, mitos ini sangat terkenal. Tidak ada yang tahu? Ibu tunjuk ya. Saya nih. Oh ya, ini siapa?
Tidak boleh memakai baju hijau di pantai. Tidak boleh memakai baju hijau ketika pergi ke pantai selatan. Penjelasannya kalau dilanggar seperti apa? Nanti bisa itu, Bu, terseret ombak. Bisa terseret ombak. Kalau penjelasan makhluk pantai. Ya, dibawa oleh penguasa di sana ya. Kalau penjelasan ilmiahnya ada nggak? Penjelasan ilmiahnya boleh yang lain atau boleh juga Hindun yang menjawab? Bu, saya ada lagi, Bu. Oh ya, Melani, silahkan. Kata ibu saya, kalau nyapu, makan nggak dihabisin, ayamnya mati, Bu. Oh ya, itu juga kalau makan tidak habis nanti ayamnya mati gitu ya. Ya, itu juga mitos. Padahal kan tidak ada hubungannya ya antara makan tidak kalau habis. Yang di Indra, kalau yang di alun-alun itu mitos bukan, Bu? Yang apa? Kalau bisa jalan lurus terus sampai 2 pohon itu loh. Ya, itu kenapa katanya kalau bisa jalan lurus? Jalan lurus sampai 2 pohon dengan mata tertutup. Itu artinya? Itu apapun permintaannya akan terkabul. Oh gitu. Ya. Tepat sekali ya. Jadi banyak sekali sebenarnya mitos-mitos yang ada di Jogja. Akan Ibu bahas satu-satu yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Barangkali Ibu ada yang lupa ya, ada yang kelupaan, nanti mohon maaf. Tadi misalnya kalau yang ke pantai gitu ya, ke pantai kita tidak boleh memakai baju hijau. Kalau di mitosnya itu nanti akan direkrut istilahnya ya, direkrut oleh penguasa yang ada di sana. Ada Kanjeng Ratu Kidul yang memang mereka itu sampai ke abdi kinasihnya, kemudian ke bawahan-bawahannya prajuritnya itu semua menggunakan baju hijau, kemudian akan dibawa dijadikan prajurit di sana. Itu ya, itu mitosnya. Nah, sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Ada yang tahu nggak penjelasan ilmiahnya apa? Kita belajarnya di ranah ilmiah ya, jadi kita coba ilmiahkan. Ada yang tahu kira-kira penjelasan ilmiahnya apa? Kenapa tidak boleh memakai baju hijau? Tidak ada? Ibu coba tunjuk ya. Erlin? Izin mau jawab, Bu. Oh ya, mau menjawab. Ini siapa? Ninda. Ya, Ninda. Penjelasan ilmiahnya? Kalau di pantai selatan tuh banyak palungnya. Jadi kalau pakai baju hijau tuh nggak kelihatan, kalau misal keseret gitu dicari susah. Ya, tepat sekali ya. Jadi sebenarnya dari mitos-mitos tersebut itu ada penjelasan ilmiahnya, namun itu akan lebih cepat diterima oleh masyarakat dan diyakini sebagai kebenaran jika diberikan dalam bentuk mitos. Jadi kalau penjelasan ilmiahnya sebenarnya nanti kalau keseret ombak seperti yang disampaikan oleh Ninda ya. Jadi akan menyulitkan tim SAR karena pakaian hijau itu nanti warnanya akan mirip dengan warna air laut, di mana di pantai selatan itu banyak palung-palung yang menyebabkan warna air itu semu biru kehijauan. Jadi seperti itu ya. Jadi karena warnanya mirip sehingga ketika dicari itu tidak ada, kemudian dimitoskan bahwa itu direkrut gitu ya, karena tidak ditemukan jasadnya, oh dia dibawa oleh penguasa sana. Kemudian dari tadi yang jawaban dari Indra ya, dan selain di pantai selatan itu juga ada mitos yang di alun-alun gitu ya. Di alun-alun itu kan ada 2 pohon beringin yang kemarin waktu awal itu sudah kita bahas ya, tentang pohon beringin itu menjadi akar kata dari Pasar Beringharjo. Nah, jika bisa melalui pohon itu dengan mata tertutup, nanti akan dikabulkan permintaannya, misalnya seperti itu. Nah, kalau penjelasan ilmiahnya barangkali bisa kita tarik ya, jadi kita cari penjelasannya secara masuk akal. Orang yang bisa
jalan lurus dengan baik saat mata tertutup, itu berarti orangnya fokus begitu ya. Jadi dia itu tidak mudah teralihkan perhatiannya. Di sana kan banyak orang, banyak suara dan lain sebagainya. Kalau orangnya tidak fokus, dianggapnya jalannya lurus padahal dia sudah belok entah kemana, entah ke tukang cilok atau kemana gitu ya. Jadi karena dia orang yang fokus, kemudian berjalannya bisa lurus, bisa masuk ke antara dua pohon itu, sehingga dijelaskan bahwa orang yang bisa melaluinya itu permintaannya akan terkabul. Karena dia orangnya bisa membagi pikiran ya, mana yang penting, mana yang tidak, mana yang harus dipikirkan, dan mana yang lebih baik untuk tidak diurusi. Gitu. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang ada di sekitar. Tadi juga ada yang ayam mati, itu juga mitos yang universal di Indonesia. Sepertinya di bagian Indonesia manapun mempercayai itu, begitu ya, tepat sekali ya. Kemudian ada nggak yang misalnya kalau melewati jembatan itu harus membunyikan klakson 3 kali. Atau kalau melewati tikungan itu juga harus membunyikan klakson 3 kali gitu ya. Itu kan ada mitos-mitosnya juga. Kalau mitosnya karena di sana itu biasanya dianggapnya adalah tempat yang ya seperti itulah, ada sesuatu, sosok yang menunggu, jadi harus izin, istilahnya gitu, kula nuwun gitu ya. Tapi kira-kira kalau penjelasan ilmiahnya apa? Kenapa membunyikan klakson? Kalau di tikungan itu biar nggak terjadi kecelakaan gitu. Ya, tepat sekali. Jadi kan kalau dari tikungan itu nggak kelihatan ya dari arah yang sebaliknya. Jadi dibunyikan klaksonnya agar yang dari depan itu tahu di sana juga ada yang sedang melaju menggunakan kendaraan. Nah, nanti kalian bisa explore lagi mitos-mitos yang ada di sekitar. Jadi tidak ada salahnya kita melihat mitos tersebut, tapi kita pelajari penjelasannya yang ada di sebaliknya, begitu ya. Dan bahkan zaman dahulu itu juga banyak cerita-cerita legenda, misalnya ada, kalau rawa di Salatiga itu namanya apa? Ibu kok lupa, rawa apa? Rawa Pening, benar nggak? Rawa Pening bukan sih? Kalau di Klaten Rawa Jombor. Oh, kalau di Klaten Rawa Jombor. Nah, itu nanti ada ini ya, ada legenda-legendanya lagi, ada mitos-mitosnya lagi. Ibu lupa kayaknya Rawa Pening ya. Jadi nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Jadi Rawa Pening itu kan juga legenda di masyarakat bahwa terjadinya itu karena air yang keluar dari tusukan lidi oleh seorang anak yang disia-siakan oleh masyarakat di situ ya. Jadi nanti kalian bisa belajar tentang itu. Jadi anak tersebut sebenarnya adalah naga baru kelinting ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu hal yang menjadi proses di mana manusia berpikir. Jadi manusia berpikir itu kenapa muncul mitos? Karena mitos itu lebih sederhana, lebih mudah diterima dan dipercayai. Orang akan tunduk patuh gitu ya, tidak berani untuk menyangkalnya. Karena nanti akan kualat, kemudian tadi hal-hal yang buruk bisa terjadi, dan bahkan bisa ada kematian seperti itu ya, dihubung-hubungkan. Kalau di Jawa itu ada yang weton dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kemudian itu arahnya akan menuju kepada penemuan suatu ilmu. Jadi ketika mitos-mitos tersebut ditelisik lebih dalam, ternyata terdapat penjelasan ilmiahnya yang bisa diterima secara universal dimanapun. Jadi kalau tadi baru bisa diterima di Indonesia saja dan hanya di desa itu misalnya, kemudian kalau itu sudah menjadi ilmiah, bisa diambil sebagai teori yang umum yang dipercayai oleh semua manusia yang tinggal di bumi. Jadi kita akan membahas tentang metode ilmiah. Dan sebenarnya mitos-mitos ini sudah merupakan hal yang keniscayaan ya, berkembang di lingkungan masyarakat, tidak hanya di lingkungan kita, sekitar kita, bahkan di luar negeri juga banyak mitos-mitosnya. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya kucing hitam, kemudian cermin atau berjalan di bawah tangga, yang seperti itu. Biasanya di kartun-kartun atau di cerita-cerita yang horor-horor dari luar negeri itu juga ada ya. Nah, kita berbicara tentang metode ilmiah, berarti kita membahas tentang metode yang digunakan oleh para ilmuwan. Jadi ketika kemarin kalian sudah belajar secara mandiri tentang sikap-sikap ilmiah, itu merupakan sikap seorang ilmuwan gitu ya. Dan di sini kalian adalah saintis muda, saintis itu ilmuwan. Jadi
saintis muda seharusnya karena dia menjadi perwakilan atau perlambang representasi dari seorang ilmuwan juga, jadi sudah seharusnya kalian memiliki sikap-sikap ilmiah. Kemudian apa yang kalian dalam kehidupan akademisnya di lingkungan kampus, kalian juga menerapkan yang namanya metode ilmiah. Jadi harus melalui penjelasan yang masuk akal gitu ya. Tidak hanya berbicara tanpa dasar. Yang penting modal pinter retorika seperti itu tapi tidak ada dasarnya, itu bukan yang kita harapkan ya. Jadi harus punya dasarnya, kemudian punya penjelasan logisnya sehingga tidak terjadi yang namanya sesat pikir dan cacat logika. Yang akan kita pelajari hari ini, sebenarnya nanti akan ada 2 bab ya, karena sebenarnya sikap ilmiah itu ada 2, jadi yang kemarin Ibu sampaikan bisa kalian pelajari sendiri, kemudian nanti akan ada plagiarisme. Yang pertama kita bahas, ini tentang metode ilmiahnya dulu. Jadi metode ilmiah akan ada perkembangan sains itu seperti apa, kemudian karakteristiknya sains. Apakah kalian sudah memahami sains dengan baik, sudah paham karakteristiknya? Jadi seperti kita berkenalan dengan seseorang ya yang spesial, kita pasti pengen tahu selain dia itu namanya siapa, karena kita ingin agar lebih memahami karakteristik. Karakteristik itu sifat-sifat ya. Kemudian yang terakhir adalah metode ilmiah sebagai dasar IPA. Jadi sekarang kalian sudah memilih kimia sebagai cabang ilmu yang kalian tekuni, berarti sudah seharusnya kalian belajar mencintai lebih dalam. Cara mencintai berarti harus mengenal. Nah, perkembangan sains itu yang pertama diawali dari rasa ingin tahu. Ya, misalnya ada peristiwa gerhana bulan, gitu kan, katanya ada monster besar yang memakan bulan tersebut sehingga bulannya menjadi tidak utuh. Kemudian orang-orang membunyikan kentongan agar si raksasanya itu takut dan kemudian memuntahkan bulannya. Nah, bulannya keluar lagi sebagai bulan purnama. Jadi rasa ingin tahu, pengamatan dan penggunaan pengalaman, akhirnya muncullah yang namanya mitos. Nah, melihat bulan yang tiba-tiba hilang separuh atau hilang seluruhnya, itu masyarakat mengembangkan mitos, oh raksasanya lagi marah gitu ya. Kemudian mitos tersebut merupakan kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan. Jadi sifatnya itu lebih menancap di hati dan pikiran penganutnya. Jadi kalau sudah dibilang bahwa tidak boleh pergi ke pantai selatan menggunakan baju hijau, yang mempercaya itu pasti akan patuh gitu ya, tanpa mempertanyakan, yang penting saya selamat gitu. Nah, kemudian setelah munculnya mitos, perkembangan pemikiran manusia semakin maju, mereka bisa mencari penjelasan-penjelasan atau eksplanasi di balik suatu peristiwa menggunakan yang namanya metode ilmiah tersebut, yang sehingga di akhir ini nanti akan muncul sains. Jadi ini perkembangan sains ya. Sains itu tidak bergerak dari sesuatu yang langsung eksperimen dan lain sebagainya, tapi hanya berasal dari rasa ingin tahu. Sehingga yang ingin Ibu sampaikan di sini, kalian sudah masuk ke ranah akademis seorang mahasiswa gitu ya, harus kritis, kreatif, dan tingkatkan rasa curiosity-nya, selalu ingin tahu. Tanpa rasa ingin tahu ini kalian tidak akan maju kemana-mana dan tidak akan selesai perkuliahannya. Kenapa? Karena nanti di tugas akhir kalian harus menulis yang namanya skripsi. Skripsi itu merupakan jawaban dari rasa ingin tahu kalian. Jadi ingin menyelidiki sesuatu, kemudian dilakukan penelitian, dituliskan dalam bentuk skripsi. Nah, ini karakteristiknya. Jadi kalau kita melihat sifat-sifatnya dari sains itu teratur. Berarti dia tidak asal-asalan ya, dia sudah ada metodenya, kemudian dia juga sistematis, tidak boleh melompat, harus step by step. Ini kalau diibaratkan jika kita sedang menimbang ya, menimbang misalnya NaOH di lab, itu diawali dari meng-on-kan timbangannya, kemudian menimbang wadahnya atau beker gelasnya, kemudian dinolkan lagi, setelah itu baru dimasukkan NaOH-nya, dilihat sampai angka atau massa yang diinginkan. Jadi sistematis, tidak boleh lompat. Kalau lompat atau prosedurnya ada yang tidak dilakukan,
nanti tidak akan didapatkan hasil yang baik. Kemudian berobjek, berarti misalnya entah itu melihat fenomena tadi, melihat bagaimana seseorang yang bisa melalui pohon beringin itu ya, yang penting ada objeknya, ada yang dikaji. Atau bahkan jika itu terlihat tidak nyata, misalnya menyelidiki tentang UFO ada atau tidak, itu juga yang namanya objek ya. Yang penting ada sesuatu yang dikaji, kemudian bermetode di mana metodenya ini haruslah metode ilmiah, dan yang terakhir berlaku secara universal. Yang dimaksud berlaku secara universal apa ya? Umum, Ibu. Umum. Maksudnya umum. Di seluruh dunia ada, Bu. Jadi semua manusia di seluruh dunia itu meyakini seperti itu ya. Jadi kalau tadi mungkin yang mitos-mitos kalau nyapunya tidak bersih, suaminya berewokan, itu hanya diakui di Indonesia. Tapi ketika dia sudah menjadi sains, itu berarti berlakunya sudah menyeluruh, seluruh orang di bumi ini semuanya sepakat. Ilmu alam merupakan kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis. Artinya hasil percobaan yang dilakukan manusia akan menghasilkan suatu konsep yang mendorong dilakukannya percobaan berikutnya. Jadi percobaan sudah menghasilkan konklusi atau kesimpulan, itu tidak berhenti sampai di situ. Dia akan mendorong munculnya percobaan-percobaan lain ya, yang masih dalam ranah yang sama. Karena ilmu alam bertujuan untuk mencari kebenaran yang relatif dari suatu hal. Kebenaran sesuatu itu tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk yang kita ketahui sudah berubah teorinya tentang teori alam semesta yang dulunya dianggap bumi sebagai pusat, itu akhirnya dipatahkan. Jadi waktu itu diyakini sebagai kebenaran, bahkan jika melawan itu akan diberikan hukuman pancung atau misalnya hukuman penjara seperti itu ya. Seperti yang dialami oleh Kopernikus dan Galileo Galilei. Tapi kebenaran itu relatif ya, yang kita yakini sebagai kebenaran belum tentu akan menjadi kebenaran di masa yang akan datang. Termasuk apa yang kalian pahami sekarang sebagai kebenaran ya, itu suatu saat dari suatu peristiwa kalian akan tahu bahwa yang kalian yakini itu sudah tidak relevan. Banyak hal ya, barangkali kalau kalian belum melalui sesuatu yang benar-benar meruntuhkan prinsip, itu belum mencapai yang ini. Jadi kalau ibu sudah seumur ini, itu sudah melalui beberapa kali gitu ya. Jadi mungkin ibu dulu orangnya kaku dan lain sebagainya, kemudian dengan sebuah peristiwa akhirnya, oh yang itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sebaiknya dipegang erat sebagai prinsip. Nah, akan muncul prinsip-prinsip yang lebih dewasa gitu ya. Dan ini harapannya semua manusia juga nanti akan bertemu dengan hal tersebut. Jadi selalu terbuka dengan pikiran-pikiran baru, belajar itu dari semua sumber ya. Tidak hanya dari yang satu pandangan atau satu ini saja ya, satu prinsip lah ya, kalian bisa mencari dari yang lain seperti itu. Jadi dari situ nanti kalian akan banyak belajar. Bukan kita hanya menerima diri sendiri sebagai seseorang yang paling benar, tapi mungkin saja pandangan orang lain itu juga benar ya, kita belum tahu itu. Nah, untuk mencapai kebenaran, yakni persesuaian antara pengetahuan dan objeknya tidaklah terjadi secara kebetulan. Jadi kalian juga harus proaktif. Kalau pengen pintar, pengen bisa lebih bijaksana, tentu saja harus belajarnya banyak begitu ya. Tetapi harus menggunakan prosedur atau metode yang tepat, yaitu metode ilmiah. Nah, ini tadi salah satunya untuk menghindari yang namanya sesat pikir dan cacat logika. Jadi harus tepat metodenya. Jangan sampai kalau sekarang itu banyak ya broadcast palsu atau berita bohong, kemudian diyakini sebagai suatu kebenaran. Jadi harus lebih selektif, prosedurnya harus ilmiah, dan penjelasannya juga harus bisa diterima oleh logika. Nah, kemudian barangkali muncul di pertanyaan, Bu, kan tidak semua hal yang ada di bumi ini yang muncul permasalahannya itu bisa dijelaskan melalui logika. Nah, itulah gunanya hati nurani gitu ya. Jadi kalian nanti sudah akan tahu, akan diarahkan, karena hati nurani itu tidak akan pernah bohong. Kalau pikiran masih bisa
ditipu dengan yang namanya ego ya, pengen nilainya tinggi, bagus tanpa usaha, gampang mencontek dan lain sebagainya, tapi hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Jadi pasti yang lebih menggembirakan, yang lebih tenang itu adalah cara-cara yang baik. Nah, sekarang kita melangkah ke metode ilmiahnya. Yang pertama apa ini berarti? Observasi. Terus yang kedua? Yang berikutnya setelah melakukan observasi? Setelahnya apa? Ayo tinggal membaca saja dan mengartikan. Yang kedua? Izin menjawab. Oh ya, bertanya. Bertanya. Kemudian yang ketiga? Membuat hipotesis. Membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Kemungkinan sementara. Dugaan sementara. Kemudian yang keempat? Aku jawab itu melakukan eksperimen. Yang kelima? Membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan atau istilahnya menarik ya, menarik kesimpulan. Yang terakhir? Membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan. Terus? Mempresentasikan hasilnya. Mempresentasikan hasil. Presentasikan hasil. Atau? Mengemukakan ya. Ya, boleh ya. Jadi ini sudah urutan-urutan langkahnya, dimanapun urutan langkahnya seperti ini ya. Jadi ini berlaku universal tadi. Yang pertama, make an observation. Jadi misalnya kalian melihat telur sama ayamnya, kemudian ask a question. Duluan mana ya? Ayam apa telur? Telur apa ayam? Kemudian membuat hipotesis. Kalian menuliskan ayam lebih dulu dibandingkan telur gitu. Kemudian conduct your experiment. Jadi dari berbagai macam ask a question ini, misalnya ketika kalian menuliskan tujuan praktikum ya, tujuannya apa, kemudian jika jumlahnya 2, draw conclusion-nya juga nanti akan ada 2. Jadi menjawab dari pertanyaan. Kemudian antara conclusion dengan hipotesis itu bisa saja berbeda ya. Jadi tidak perlu disama-samakan. Jadi kalian sudah misalnya sudah tahu dulu dia secara teori berapa angkanya seharusnya, kemudian dipaksakan agar hasil eksperimennya itu sama begitu. Jadi tidak perlu sesuai dengan yang kalian temukan saja secara jujur ya. Dilaporkan, report your result itu dilaporkan. Tidak harus menggunakan lisan ya, dikomunikasikan dan lain sebagainya, tapi bisa juga menggunakan dalam bentuk tertulis. Jadi ketika kalian praktikum kimia dasar itu ya berarti dalam format laporan dituliskan. Nah, langkah-langkah ini kemudian sebenarnya sudah diarahkan untuk menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan saat pembelajaran sains di sekolah ya. Jadi karena di sini kalian adalah anak-anak pendidikan, jadi harapannya yang ini juga kalian harus hafal ya. Jadi harus hafal, kita menyebutnya adalah 5M atau pendekatan ilmiah, scientific approach ya. 5M berarti ada 5 langkah. M yang pertama itu mengamati, M yang kedua itu menanya, M yang ketiga itu mengumpulkan informasi, M yang keempat mengasosiasikan, dan M yang terakhir itu mengkomunikasikan. Jadi sama ya dengan yang tadi, hanya saja langkah-langkahnya itu kemudian disederhanakan hanya menjadi 5 langkah saja. Mengamati berarti tadi make an observation gitu ya. Kalian melihat yang ada di sekitar, kemudian misalnya di sini kalian mengamati peristiwa orang yang sedang menggunakan alat setrum untuk mendapatkan ikan di sungai, begitu ya. Jadi
kalian melihat itu waktu duduk-duduk di samping sungai. Kemudian menanya, loh, itu Bapak itu ngapain ya? Oh, kok ikannya kemudian pingsan, kemudian bisa diambil. Itu berarti sudah proses menanya. Kemudian mengumpulkan informasi. Karena kalian tadi curiosity-nya itu muncul, pengen tahu, akhirnya kalian melakukan pencarian sumber-sumber ya. Sumbernya bisa sumber tertulis dari internet atau dari buku, dan juga bisa melalui conduct eksperimen in laboratory. Jadi kalian sudah melakukan praktikum seperti itu ya. Kira-kira kalau yang tadi peristiwa menggunakan alat setrum itu kita melakukan praktikum apa ya? Elektrolisis, Bu. Elektrolisis. Elektrolisis. Benar elektrolisis? Yang lain? Jawaban lain? Elektrolit, Bu. Ya, jadi larutan, elektrolit, dan non-elektrolit. Ketika alat setrum itu dimasukkan ke air sungai, ikannya pingsan. Berarti air sungai termasuknya larutan apa? Elektrolit. Elektrolit, karena mampu menghantarkan arus listrik. Nah, itu sudah di tahapan mengasosiasikan. Jadi, waktu mengumpulkan informasi, kalian tahu bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang mampu menghantarkan arus listrik. Kemudian, kalian juga tahu waktu alat setrum itu dimasukkan ke air sungai, kemudian ikan-ikan pingsan. Nah, mengasosiasikan itu kalian akhirnya menghubungkan antara puzzle-puzzle yang sudah diperoleh dari langkah mengumpulkan informasi, sehingga menjadi satu gambaran utuh yang sudah lengkap gitu ya. Jadi sudah dihubung-hubungkan sebab akibatnya apa dan lain sebagainya. Yang terakhir mengkomunikasikan, berarti bisa kalian secara oral presentasi disampaikan penemuannya. Oh, saya sudah melakukan ini sehingga saya bisa menjawab pertanyaan kenapa ketika alat setrum itu dimasukkan ke air sungai, ikan-ikan bisa pingsan. Itu mengkomunikasikan ya, bisa secara oral ataupun secara tertulis, yaitu menuliskan laporan atau format jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Nah, sekarang boleh siapa yang mau berpendapat di sini ya. Jadi saat senja, warna langit terlihat orange dan ukuran matahari terlihat lebih besar. Ini mengamati ya, berarti kalian melihat peristiwa itu. Kemudian bertanyanya kira-kira apa? Mengapa? Mengapa? Mengapa dan bagaimana misalnya ya. Kemudian setelah mengapa dan bagaimana bertanya, berarti mengumpulkan informasi. Kalian cari-carilah informasi. Nah, sekarang coba jawabannya apa? Boleh semuanya aktif, nanti yang mau menjawab boleh sebutkan nama ya. Mengapa warna langit terlihat oranye saat senja? Dan mengapa saat senja ukuran matahari terlihat lebih besar? Ada yang mau menjawab? Ibu ambil alat tulis dulu sebentar. Yuk, sudah ada yang mau memberikan penjelasan kepada temannya? Ini sederhana ya jawabannya.
Ibu tidak mencari masalah yang terlalu berat, bisa dinalar. Bu, izin berpendapat. Oh ya, dengan siapa namanya? Asri Nur Anissa, Bu. Asri Nur, jawabannya? Kalau menurut saya, pada siang hari itu kan kita melihat ke atas kan, melihat matahari ke atas itu kan matanya sipit, jadi kita nggak melihat mataharinya besar atau kecil, tapi ya kan otomatis kita bisa melihat karena jaraknya jauh dari kita. Ya, bisa lihat nggak sakit, matanya nggak sakit gitu, Bu. Jadi terlihat lebih besar, padahal mataharinya dari atas sama bawah itu sama aja. Ya. Kemudian kalau yang terlihat oranye, boleh mahasiswa yang lain? Kenapa saat sore langitnya warnanya oranye, padahal kan langitnya juga itu-itu aja. Oke? Mungkin saya, Bu. Oh ya, Mikael Anugrah, silahkan. Baik. Kenalkan saya Mikael Anugrah. Jadi dari hipotesis saya, kenapa kenapa langit warna jingga ketika sore hari? Itu karena kalau dari literatur yang saya baca itu, sinar matahari itu ketika menembus atmosfer, dia akan tersebar menjadi 7 spektrum warna. Yeah. Kemudian pada siang hari itu, spektrum warna biru akan lebih panjang sehingga lebih mudah terlihat. Kemudian pada saat sore hari, spektrum biru tersebut habis tersebar sehingga menyisakan spektrum berwarna merah, jingga, dan yang lainnya. Itulah alasan mengapa langit terlihat jingga di sore hari. Mungkin demikian, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah dijawab oleh teman kalian, 2 orang, Asri Nur sama Mikael Anugrah ya. Jawabannya sangat tepat. Jadi ketika senja itu kenapa warnanya orange? Padahal kita tahu langitnya itu masih sama, seperti itu ya, antara siang maupun sore itu sama saja, karena dia membiaskan atau menyebarkan cahaya yang berbeda. Kalau cahaya matahari itu sebenarnya warnanya apa? Cahaya matahari warnanya? Ini konsep fisika ya, sudah dipelajari, pembiasan oleh prisma. Warna awalnya adalah? Ayo, masa nggak ada yang tahu? Warna awal cahaya matahari itu warna putih gitu ya. Jadi ketika warna putih dia akan melalui prisma, dia akan dipecah ya menjadi warna-warna penyusunnya. Nah, tadi warna putih dari cahaya matahari itu ketika melalui prisma dia akan menjadi warna sinar Meijiku Hibiniu atau yang kita menyebutnya warna dalam pelangi seperti itu ya. Nah, ketika siang hari itu tadi sudah disebutkan yang sampai ke mata itu adalah bagian Hibiniu, hijau, biru, nila, dan ungu yang kita terima atau kita tangkap sebagai warna biru. Kemudian saat sore hari itu warna yang tadi hijau, biru, dan lain sebagainya itu sudah hilang duluan ya, sudah tersaring duluan sehingga yang sampai ke kita itu yang merah, jingga, kuning dan kita melihatnya sebagai warna orange. Kemudian yang kenapa warna mataharinya itu lebih besar karena ketika siang hari itu lebih dekat mataharinya ya, menembus atmosfer yang lebih tipis dibandingkan
sore hari, sehingga partikel koloid yang ditembusnya itu juga ketika sore hari lebih banyak, sehingga banyak yang dihamburkan. Seperti kita tahu, sifat dari partikel koloid itu adalah menghamburkan itu ya, menghamburkan cahaya seperti lampu senter, sehingga kita bisa melihatnya, bisa dilihat dan ukurannya terlihat lebih besar karena cahayanya sudah tidak intens lagi. Kemudian kalau ada peristiwa ini, kita mengamati ada peristiwa baking powder tumpah ke atas kompor, tiba-tiba apinya padam. Berarti kita bertanya mengapa dan bagaimana. Jadi sebenarnya menanya itu boleh pakai yang kalau kita pelajari di pelajaran bahasa itu 5W 1H ya, dan boleh yang lain. Kira-kira penjelasannya bagaimana? Silahkan yang bisa. Izin menjawab, Bu. Namanya? Asli, Bu. Siapa? Kalau ini dengan siapa? Kalau bisa saya masuk, Bu. Masuk ya, dengan siapa? Ini bukan. Kalau bisa mahasiswa yang lain ya, yang belum. Bisa berpendapat, Ibu. Iya, dengan siapa? Saya Resti, Ibu. Resti, mungkin lengkapnya Resti. Saat baking powder. Resti sekali. Mungkin saat baking powdernya tumpah ke atas kompor, menghalangi jadi itu nggak ada oksigennya karena api kan butuh oksigen buat medianya. Jadi oksigennya ketutup mungkin. Oh ya, boleh. Sudah itu saja? Yang lain boleh melengkapi. Iya, Bu. Bagus ya. Yang lain dilengkapi. Ayo anak kimia harusnya tahu ini. Maaf Ibu, tadi Resti jawab apa ya Bu? Resti menjawab karena terhalang oksigennya. Kalau bisa tapi yang belum ya. Yang belum menjawab saja. Siapa ini? Indra. Ibu. Oh ya, Indra Setiawan, bagaimana dilengkapi jawabannya? Baking powder tadi ketika tumpah di atas kompor kan berarti dipanaskan gitu, kan panas gitu. Iya. Jadi pas suhunya tinggi itu akan menghasilkan banyak karbon dioksida, lalu menghilangkan oksigen. Nah, ini kemudian benar-benar mengurangi jumlah oksigen yang akan menjadi api itu Bu. Jadi apinya nanti mati. Ya, tepat sekali ya. Jadi saling melengkapi antara jawaban Resti dan Indra. Nanti silahkan kalian cari tahu rumusnya baking soda itu apa sih sebenarnya? Atau baking powder itu? NaHCO3, Bu. Nah, atau kalau dalam bahasa sehari-harinya natrium bikarbonat. Bikarbonat. Nah, dia jika dipanaskan akan melepaskan yang namanya gas CO2. Dan di mana tadi ya, dia CO2 itu berat, oksigen itu lebih ringan. Jadi dia akan menghilangkan oksigennya digantikan dengan CO2 dan kita tahu CO2 itu adalah gas yang memadamkan api gitu ya. Kalau mau percobaannya seperti apa, jadi kan kondak eksperimennya contohnya adalah ketika kalian menyalakan api korek itu ya, yang pakai apa? Pakai batang korek api, bukan yang cas itu. Nah, kemudian ditutup dengan gelas, itu kan dia akan menghasilkan CO2, dan kemudian CO2-nya tertutup atau terkumpulkan di dalam wadah tersebut sehingga apinya mati. Jadi, seperti itu ya. Selain menghilangkan oksigennya yang di sana, dan CO2 itu adalah gas yang sifatnya memadamkan api. Seperti yang sudah kalian biasa lihat, kalau di gedung-gedung perkantoran itu kadang ada yang namanya alat pemadam kebakaran, yang tabungnya merah itu. Nah, itu juga isinya adalah CO2 kering gitu ya.
Kemudian peristiwa yang ketiga, ketika diare orang itu meminumnya teh pahit, tapi ketika mau pingsan atau sakit kepala itu minumnya teh manis. Yang mau menjawab silahkan. Izin menjawab, Ibu. Ya, saya Jenayu Padmanala ingin menanggapi kenapa orang kalau diare minumnya teh pahit, kalau mau pingsan dikasihnya teh manis itu. Soalnya kalau diare itu kan berarti di sistem pencernaan sedang ada masalah. Bisa juga karena kekurangan cairan, tubuh otomatis kekurangan cairan, gitu toh. Supaya kebutuhan cairannya itu terpenuhi, tapi sistem pencernaannya itu nggak mendapatkan masalah, sebisa mungkin teh yang diminum tuh nggak usah dicampurin apa-apa, nggak apa-apa. Karena yang dibutuhkan cuma cairannya aja. Terus untuk orang yang mau pingsan dikasihnya teh manis, itu kandungan glukosanya untuk sumber tenaga tubuh. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, tepat sekali ya. Yang untuk yang pingsan, yang dibutuhkan glukosanya. Yang untuk orang yang diare barangkali bisa dilengkapi oleh teman yang lain ya. Jadi tadi dari Jeani sudah tepat ya. Jadi orang ketika akan pingsan itu sebenarnya yang kurang adalah glukosanya. Ketika diare barangkali. Izin menjawab, Ibu. Dengan siapa? Hindun. Ya, Hindun. Di mana? Menurut yang saya ketahui, karena teh pahit itu kan ada kandungan zat tanin. Nah, zat taninnya itu bisa mengurangi kandungan air pada feses, sehingga dapat menurunkan frekuensi buang air besar saat diare. Seperti itu, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi sudah dijawab oleh teman-teman kalian ya. Kalau diare itu kita yang diambil adalah zat taninnya ya. Di mana tanin ini mengurangi kandungan air. Selain itu dia juga punya efek astringent. Jadi memang dibutuhkan untuk melegakan perut ya. Sebenarnya tadi juga sudah dijawab oleh Jeane. Kemudian yang saat sakit kepala atau mau pingsan kita minumnya adalah teh manis karena yang diambil adalah glukosanya sebagai sumber energi. Jadi sebenarnya ketika mau pingsan itu karena aliran darah yang ke otak itu kurang sehingga juga glukosa yang dialirkan ke sana itu berkurang dan dibutuhkan energi yang paling instan itu adalah dari glukosa atau gula. Tidak mungkin orang yang mau pingsan itu disuruhnya makan nasi padang gitu ya. Jadi terlalu susah untuk mencernanya. Akan lebih praktis jika langsung diberikan gula. Ya, kira-kira demikian yang Ibu sampaikan untuk materi kita yang pertama, yaitu tentang metode ilmiah. Yang berikutnya kita akan bahas tentang plagiarisme. Barangkali kalian juga sudah membacanya ya. Ya, pencurian itu tidak hanya dalam bentuk benda atau barang gitu ya, nyuri HP di masjid atau mungkin ngambil sendal orang lain waktu Jumatan. Tidak hanya itu, bahkan pencurian itu bisa yang namanya adalah pencurian ide. Kalau misalnya dalam karya itu bisa yang namanya pelanggaran copyright seperti itu ya. Kalau dalam ranah penulisan karya ilmiah itu namanya adalah plagiarisme. Ada yang mau menyebutkan definisi dari plagiarisme itu apa?
Ada? Izin menanggapi Bu. Bagaimana, Melani? Ya, menurut saya ya Bu, plagiarisme itu karya orang, dia itu mengakui karya orang lain, gitu Bu. Jadi mengaku-ngaku. Ngaku-ngaku ya, mengaku-ngaku karya orang lain sebagai karyanya dia sendiri. Jadi misalnya kalian pengen membuat postingan yang indah seperti itu ya, kemudian menuliskan kutipan-kutipannya atau mungkin karyanya orang lain, kemudian namanya diaku-aku punya diri sendiri. Itulah yang sebutannya plagiarisme. Jadi pengertiannya adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapatnya sendiri. Jadi dalam ranah penulisan itu suatu ide ataupun pendapat, gagasan itu sangat dihargai sebagai sesuatu yang menjadi hak milik ya, hak milik yang mencetuskan atau menuliskan. Kita tidak boleh dengan cara culas atau dengan cara curang itu mengambil hak tersebut tanpa izin. Nah, bagaimana cara izinnya? Itu adalah dengan mencantumkan nama orang tersebut. Jadi mencantumkan sumbernya itu ya. Jadi kalau kita menuliskan sitasi yang dalam kurung misalnya Hindun 2020 dan lain sebagainya, kemudian di daftar pustaka itu juga dituliskan, misalnya Hindun 2020, kemudian dia diambilnya dari buku apa, judulnya dituliskan, kotanya mana, kemudian penerbitnya apa. Nah, itu baru disebut sebagai pengambilan pendapat secara sah gitu ya. Jadi tidak ada kecurangan ataupun mengaku-ngaku. Jadi tindakan plagiat itu nanti banyak macamnya. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Jangan sampai ya. Jadi kalian sudah belajar tentang ini ketika menuliskan laporan, itu sebisa mungkin harus ya ketika mengambil suatu kutipan atau mungkin di sana ada kalimat disertakan dengan penulisnya siapa. Kemudian yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Jadi ini kerjanya kelompok tapi diakui sebagai individu. Ini berarti pengen terlihat sendiri gitu ya. Padahal semua orang itu berkontribusi di sana. Ya harus disebutkan bahwa itu adalah hasil karya berapa orang, semuanya dituliskan. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Jadi karena sudah selalu senang dengan karya itu, diterbitkan berkali-kali gitu ya, itu juga ada yang namanya plagiasi diri sendiri. Kemudian meringkas dan memparafrase, mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi kalimatnya sudah diubah tetapi sumbernya tidak dituliskan, itu juga termasuk plagiarisme. Meringkas dan memparafrase dengan menyebutkan sumbernya tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Jadi sudah mengganti-ganti kalimatnya yang tadinya aktif diubah menjadi pasif dan lain sebagainya, kata-katanya dari adalah diganti menjadi merupakan begitu ya, tetapi kalimatnya itu masih terlalu sama, strukturnya masih sama. Di sana misalnya masih berupa kalimat setara, itu juga diubahnya masih kalimat setara, masih terlalu serupa gitu ya. Jadi ada istilahnya jika 15 kata berturut-turut itu sama, itu sudah dianggap sebagai plagiarisme. Nah, di sini akan dibedakan antara dua tindakan. Yang pertama, dia akan masuknya ke dalam golongan atau ranah plagiarisme. Yang kedua, dia adalah bukan plagiarisme. Yang plagiarisme itu menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda jelas. Misalnya menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan orang lain. Jadi sebenarnya kalian nanti akan dibekali dengan buku tata pedoman penulisan karya ilmiah di lingkungan UNY ya. Ibu nggak tahu karena jarak jauh seperti ini sebenarnya kalian belum menerima buku secara fisik gitu ya. Nanti ada buku kurikulum juga dan lain sebagainya dan buku-buku MKU. Nah, di sana akan ada cara penulisan tugas akhir, itu salah satunya jika mengambil persis dengan yang tulisan orang lain, itu harus spasinya itu satu dan menjorok gitu ya, terpisah dari paragraf utama. Kemudian mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya. Jadi sudah ngambil gagasannya orang lain, tapi tidak disebutkan citasinya itu siapa, tahun berapa. Kemudian
bagaimana jika yang bukan plagiarisme? Itu menggunakan informasi yang berupa fakta umum. Jadi misalnya seseorang yang rajin belajar, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Misalnya itu fakta umum ya. Jadi sudah menjadi kesepakatan bahwa semua orang pasti akan berpendapat itu. Itu bukan plagiarisme. Kemudian menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau parafrase opini orang lain dengan memberikan sumber jelas. Jadi sudah diparafrase, sudah berbeda struktur kalimatnya dengan yang sumber awal, kemudian juga diberikan sumbernya, sitasinya dari mana, dan disebutkan di daftar pustaka. Itu bukan plagiarisme. Kemudian mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Ini yang tadi Ibu sebutkan, ketika mengutip sesuatu yang sama, itu diberikan perbedaan dengan paragraf yang utama. Jadi dia harus mencorok, kemudian spasinya 1 dan diberikan tanda kutip. Di sana juga harus disebutkan sumbernya dari mana. Jadi sekarang sudah mulai belajar untuk bagaimana cara menulis ilmiah dengan baik dan benar tanpa melakukan pencurian ide melalui plagiarisme. Jadi nanti sebaiknya ini juga sudah diterapkan oleh kalian ketika menuliskan laporan, gitu ya. Nah, ini contoh kasus plagiarisme akademik, dan ini merupakan tindak pidana ya, apa istilahnya, dan termasuk berat ya untuk plagiarisme ini. Karena jika diketahui, nanti pasti akan dilakukan tindakan tegas, entah itu dikeluarkan, istilahnya diberhentikan secara tidak hormat seperti itu, dan bisa saja gelarnya dicopot. Nah, ini ada contohnya Profesor Dr. Anak Agung Banyu Perwita diberhentikan secara tidak hormat dari Universitas Parahyangan Bandung. Padahal dia seorang profesor, langsung dirumahkan gitu ya, dan gelar profesornya itu juga dicopot. Kemudian ini Anggito Abimanyu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, itu juga mengundurkan diri karena melakukan plagiarisme. Sebenarnya ini apes ya untuk yang ceritanya Bapak Anggito ini, Ibu kebetulan mengikuti. Jadi waktu itu sempat heboh di berita, sempat diberitakan di beberapa stasiun televisi seperti itu ya. Jadi Anggito Abimanyu ini menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia seperti itu atas kelalaiannya melakukan plagiarisme. Jadi waktu itu Bapak Anggito memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat makalah atau artikel, dan ternyata ada satu mahasiswa yang artikelnya itu sangat bagus ya. Idenya brilian. Jadi Bapak tersebut kemudian berinisiatif untuk mengirimkan karangan tersebut ke koran, Kompas mungkin ya, Ibu sudah lupa korannya apa. Dan setelah itu masyarakat yang membaca menemukan kok seperti dejavu ya, ini pernah membaca sebelumnya di suatu tempat gitu. Dan dilacak, akhirnya ketemu yang sumber sebelumnya yang beberapa tahun sebelum itu ya, dan dijejerkan sama persis. Namun karena di sana ada nama Bapak Anggito, tentu saja beliau harus bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya, tidak menjadi dosen lagi. Kemudian ada kasus plagiat Dr. Ipong S. Azhar, mahasiswa S3 UGM dan lulus pasca sarjana S3 UGM tahun 98, di mana disertasinya tersebut disinyalir menjiplak skripsi S1. Jadi hati-hati nanti ketika kalian menuliskan skripsi, itu akan lebih jelas lagi atau lebih tegas apakah ada plagiarismenya atau tidak. Jadi nanti akan dimasukkan ke suatu aplikasi ya atau platform, itu namanya Turnitin, nanti akan terlihat dia plagiarisme berapa persen gitu ya. Dan jangan bertindak tidak baik ya. Jadi untuk menghindari plagiarisme pernah ada ini ya, tapi bukan di kampus kita, alhamdulillah, di kampus yang lain. Jadi teman Ibu sesama dosen itu bercerita bahwa mahasiswanya itu di Turnitinnya keluar hasil yang sangat bagus gitu ya, plagiarismenya hampir tidak ada. Ternyata setiap satu kata itu ditambahi dengan satu huruf I. Jadi misal ini ada tulisan kasus plagiat gitu ya, belakangnya itu diberi I, plagiat diberi I, dokter dikasih I, Ipong dikasih I, dan kemudian di blok diganti warnanya menjadi putih, jadi tidak terlihat, tidak terbaca. Tapi ketika masuk ke Turnitin kan juga dia terbacanya sebagai kasusi plagiati gitu ya, jadi dicari pun dia tidak akan terdeteksi sebagai plagiat. Tapi itu cara yang tidak baik ya, dan harus ada hukuman atau sesuatu yang harus dia tanggung ya untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Kemudian yang keempat ada kasus plagiarisme yang menyeret nama 4 doktor ITB, M. Juliansah,
Di ITB setiap mahasiswa S3 dibimbing oleh 3 pembimbing. Jadi ini 3 pembimbing sekaligus mahasiswa bimbingannya itu terciduk atau tertangkap basah melakukan plagiarisme. Kira-kira itu, nah cara menghindari plagiarisme, akibat tindak plagiarisme adalah sangat berat baik secara moral maupun akademis. Jadi moral dari seorang peneliti pun sebenarnya dia sudah meronta gitu ya. Saya tidak seharusnya melakukan perbuatan curang seperti ini. Kemudian secara akademis berarti tadi yang gelarnya dicopot ataupun dia harus dirumahkan. Untuk menghindari tindak plagiarisme, seorang penulis harus memiliki ide penelitian sebagai hal pokok yang tidak dimiliki oleh penulis lain. Kalian boleh mengambil inspirasi ya. Kalau istilahnya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalian sudah melihat penelitian dari orang lain seperti itu, kalian tiru, tapi lakukan modifikasi. Berikan sesuatu hal yang segar, yang berbeda dari penelitian yang sudah pernah ada. Ide penelitian bisa berangkat dari permasalahan penelitian dengan cara mengamati secara kritis, analitis, dan skeptis. Apa itu skeptis? Skeptis itu apa ya? Ragu-ragu. Ragu-ragu ya, boleh. Ragu-ragu, boleh dilengkapi temannya yang lain. Tidak mudah percaya, Bu. Ya, tidak mudah percaya. Yang lain lagi, masih sama ya? Hati-hati. Selalu hati-hati. Kalau wujudnya seperti apa ya? Wujud tindakannya? Menghargai pendapat orang lain tapi tidak langsung percaya. Jadi dianalisis. Ya. Tepat sekali ya. Jadi menghargai pendapat orang lain tetapi tidak langsung percaya. Jadi sekarang seperti tadi sudah Ibu sebutkan, banyak sekali beredar berita-berita palsu, hoax seperti itu ya. Dengan mudahnya akan tersebar di grup WhatsApp, kemudian mungkin di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Sudah banyak media sosial di sana. Dan kemudian karena itu banyak orang yang membahas, kita menganggapnya sebagai kebenaran. Itu bukan skeptis. Tapi seharusnya kita sebagai seorang ilmuwan mampu menyaring, memfilter mana-mana yang kira-kira bisa. Ibu lanjutkan ya. Suara Ibu masuk ke sana lancar atau putus-putus? Sudah lancar, Ibu. Lancar, Bu. Ya. Tadi sudah disampaikan ya. Skeptis itu kita tidak menerima sesuatu hal itu dengan langsung terbuka tanpa saringan ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apakah hal tersebut bisa diterima oleh nalar ataukah itu hanya akal-akalan orang-orang tertentu yang ingin mengadu domba seperti itu ya. Jadi kita menghargai pendapat orang lain tetapi kita tidak langsung percaya. Intinya seperti itu. Barangkali kalian juga pernah membaca tentang anak durhaka, anak iklan entah apa itu yang apa? Wow, anak durhaka ini berubah menjadi ikan pari atau apa kayak gitu ya. Kemudian digambarkan ikan parinya itu seperti wajah manusia begitu. Nah, itu juga harus dipertanyakan ya, benar apa enggak sih? Kemudian coba deh lihat ikan pari itu emang bentuknya seperti itu ataukah emang itu seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga dikutuk menjadi ikan pari. Nah, banyak hal ya sekarang itu aneh-aneh saja. Ya, ngeheng sebentar. Dengan kita berpikir secara skeptis ini berarti kita berpikir secara adil gitu ya. Jadi kita berpikir dengan akal sehat, tenang, fokus seperti tadi ya. Akhirnya bisa melalui 2 pohon itu meskipun matanya tertutup begitu. Jadi berpikir yang baik-baik saja sehingga misalkan ada sesuatu hal ataupun berita yang bertujuan untuk mengadu domba kita, itu tidak akan mempan. Belum tentu semua yang viral itu benar, dan belum tentu yang benar itu viral. Jadi kalau sekarang itu ada istilah viral-viral seperti itu belum tentu menjadi suatu kebenaran, meskipun banyak orang yang mempercayainya.
Nah, kira-kira itu ya. Jadi ini beberapa sumber yang Ibu acu. Terima kasih. Kalian bisa akses sumber-sumber belajar lainnya. Sudah Ibu cantumkan di Bismart. Kita akan berjumpa minggu depan langsung di Bismartnya hari Jumat pukul 9 ya. Sampai jam 11. Nah, kemudian ada sedikit tugas ya. Ibu belum pernah mengambil tugas kelompok untuk sebelum UTS ini, jadi akan Ibu tutup dengan tugas UTS dan jangan khawatir, ini tugasnya juga ringan. Silakan bentuk kelompok, masing-masing satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa ya, boleh 3, boleh 2, dan nanti ini Ibu sudah merencanakan sepertinya akan menjadi kelompok abadi untuk perkuliahan wawasan dan kajian MIPA ya. Jadi nanti setengah semester setelah kalian UTS itu nanti akan bentuknya proyek, kalian akan bekerja dalam satu kelompok tersebut. Untuk kelompoknya seperti apa Ibu serahkan kepada kelas ya, silahkan kalian bagi sendiri di grup WhatsApp, didiskusikan di sana, kira-kira siapa saja. Jangan sampai ada yang sendirian ya. Jadi minimal 2 orang, akan lebih baik kalau 3 orang. Yang tugasnya untuk yang sekarang, jumlah mahasiswa ada berapa? 35, Ibu. 35, 11, 12. Ya, bisa ya. (35) dibagi 3 berarti 12 ya, 12 kelompok. Presensi 1 sampai 12 terpisah ya. Jadi nanti yang mengikut di bawahnya silahkan siapa begitu. Paham nggak maksudnya? Jadi yang presensi nomor urut 1 sampai 12 itu masing-masing presensi 1 berarti kelompok 1, presensi 2 berarti kelompok 2, dan seterusnya presensi 12 berarti dia kelompok 12. Kemudian teman-teman yang lain ngikut di sana ya, masuk, milih di mana temannya. Nah, tugasnya kemudian untuk tiap kelompok tersebut adalah menganalisis 5M ya. Untuk bahasan ini, sebentar. Laptopnya sudah panas sepertinya. Nah, ini untuk nomor absen 1 ya, dan temannya nanti siapa. Itu membahas tema tentang human composting untuk mengurangi efek rumah kaca. Jadi ini mengamatinya, silahkan nanti menanyanya apa, kemudian kalian cari informasi, asosiasi itu dihubungkan ya, entah sebab akibat atau mungkin hubungan yang lain, jika ini maka ini. Kemudian dikomunikasikan dalam bentuk kesimpulannya ya, menjawab pertanyaan. Bisa dicatat ya oleh yang presensinya nomor 1. Human composting, kalian cari tahu itu pengertiannya apa.
Atau Ibu jelaskan ya, biar tidak salah mengira. Jadi human composting itu di Amerika ada suatu kebijakan bahwa manusia itu setelah dia meninggal lebih baik dibuat kompos daripada dia akan menghasilkan gas yang menyebabkan rumah kaca. Ya, itu silakan nanti cari tahu lebih mendalam ya. Kemudian kelompok 2, susu sapi lebih berefek pada emisi karbon dibanding susu kedelai. Jadi entah dari peternakan sapinya itu hasil emisi karbonnya sangat besar dibandingkan jika menanam kedelai, atau pengolahannya ya silahkan itu dicari tahu ya. Yang ketiga, efektivitas penggunaan masker untuk mencegah penularan virus corona, atau Ibu ubah saja. Jadi waktu awal-awal heboh corona itu permintaan akan produk hand sanitizer sangat tinggi ya, bahkan alkohol juga sempat habis di apotek-apotek, bahan baku untuk membuat hand sanitizer tersebut. Jadi bagaimanakah efektivitasnya? Apakah benar dia bisa membunuh atau mematikan virus corona untuk kelompok 3? Kelompok 4, jadi selama ini kita mendewakan ikan salmon, jadi diberikan kepada anak-anak, katanya biar pinter, omega 3-nya tinggi, namun ternyata ada ikan lokal yang justru kandungan gizinya lebih baik, yaitu ikan kembung. Lalu ini nanti akan berhubungan dengan bahasan yang kita bahas setelah UTS ya, yaitu tentang sampah plastik. Nah, di sini pemerintah Bali itu melakukan pelarangan penggunaan sedotan plastik. Bahkan kalau sekarang yang Ibu tahu itu semua bahan plastik sekali pakai sudah dilarang. Untuk kelompok 5 atau presensi nomor 5. Kemudian yang keenam, fenomena blue fire di Kawah Ijen. Jadi Kawah Ijen itu ada di Banyuwangi ya. Silahkan kalian nanti kalau semester 5 itu ada yang namanya jalan-jalan kunjungan industri atau apa ya, kalau anak pendidikan, nah itu bisa, jadi kalian kunjungan industri ke pabrik-pabrik ya, entah itu Pocari Sweat atau mungkin Indofood dan lain sebagainya. Kemudian biasanya yang lebih banyak itu jalan-jalannya. Nah ini barangkali ada yang tertarik ke daerah Banyuwangi, itu banyak yang indah ya tempat-tempatnya. Salah satunya itu adalah Kawah Ijen. Ini merupakan destinasi pariwisata internasional. Jadi fenomena blue fire itu di dunia hanya ada 2, di Islandia sama yang satunya di Kawah Ijen. Kalian cari tahu mengapa ada blue fire di sana, kenapa blue fire itu cuma ada 2, kenapa nggak di Merapi juga ada blue fire. Kemudian yang ke-7, selama ini kita sedotan-sedotan gitu ya dikurangi dan lain sebagainya, kemudian botol plastik aqua misalnya gitu ya, diharapkan untuk dikurangi sehingga membawa tumbler, tapi pada kenyataannya polutan lautan terbesar itu justru puntung rokok. Jadi ini bagi teman-teman, barangkali ada yang merokok, mohon untuk dipikirkan ulang ya. Jadi sampah puntung rokok itu ternyata sangat berbahaya dan polutannya itu jumlahnya paling besar, mengalahkan plastik, botol, dan sedotan. Ini untuk presensi 7. Presensi 8, frostbite. Apa itu frostbite? Nanti kalian cari tahu. Frostbite pada Sherpa, pemandu pendakian Gunung Himalaya. Jadi di sana ada gunung tertinggi yang sampai mencapai titik beku ya, Mount Everest. Di sana ada suku yang bekerja sebagai pemandu, itu namanya Sherpa, dan kadang mengalami yang namanya frostbite. Yang ke-9, seperti kita ketahui, munculnya virus corona ini menyebabkan banyak aktivitas manusia yang kemudian tidak bisa dilakukan secara bebas seperti sewaktu sebelum ada virus ini ya. Jadi pergerakan manusia itu terbatas, kemudian transportasinya juga kemudian berkurang drastis, sehingga di sana pembakaran berkurang, sehingga pengurangan polusi sangat besar di udara Cina akibat penyebaran virus corona. Ini bahkan macam-macam ya, bukan hanya di Cina,
di Venice itu juga air sungainya menjadi lebih jernih, kemudian muncul lumba-lumba di mana yang sudah tidak pernah terlihat, begitu ya. Jadi ini merupakan hikmah atau dampak baik ya. Kalau biasanya ketika terjadinya penyebaran wabah itu kita melihatnya sebagai keburukan, tapi ternyata ada sisi positifnya, di antaranya adalah pengurangan polusi. Kemudian kelompok 10, kentut dan sendawa sapi yang kita lihat sepertinya sangat remeh ya, itu berkontribusi pada pemanasan global. Benar apa tidak? Jadi hoax atau bukan? Kalau itu memang ilmiah, penjelasannya apa? Yang 11, mungkin kita saat ini sudah menuju kepada penyembuhan secara holistik ya. Jadi banyak sekali cara-cara pengobatan yang tidak lagi tergantung pada resep dokter, tetapi juga melalui misalnya ada yoga, ada penggunaan obat-obat herbal, dan lain sebagainya. Dan yoga itu dipercaya akan mampu memperbaiki struktur tulang. Misalnya yang sakit skoliosis atau apa, lordosis gitu ya, yang tulang belakangnya itu tidak sesuai atau tidak baik bentuknya, itu bisa diperbaiki dengan menggunakan yoga dan menyembuhkan penyakit jantung. Benar atau tidak? Yang kelompok 12, air alkali. Air alkali ada yang tahu nggak? Air alkali itu apa ya? Air yang sifatnya basah, Bu. Air yang sifatnya basah itu kan banyak sekali iklan-iklannya ya. Jadi benar apa enggak sih katanya air alkali itu bisa untuk detox tubuh. Ini untuk kelompok 12. Nah, itu saja barangkali kalau ada yang mau tukeran, tapi nanti kesepakatan di kelas ya. Jadi tidak boleh ada yang sama. Kalau mau tukar ini berarti sampaikan kepada teman-temannya. Jadi boleh mengambil, selain tadi ada pengobatan atau mungkin memperbaiki tubuh itu dengan yoga, selain itu juga ada aroma bunga ya. Aroma bunga dalam essential oil itu memberikan efek relaksasi dan semangat. Kalau mungkin yang sedang booming itu ada Young Living yang harganya juga lumayan tinggi gitu ya. Kemudian muncul merek-merek essential oil yang lain, dan ini dipercaya bisa memberikan atau memperbaiki mood seseorang. Benar ataukah tidak? Atau mungkin hanya efek placebo? Ada yang tahu maksud dari efek placebo? Efek placebo apa ya? Efek, izin menjawab, Bu, sepertinya efek yang dari sugesti saja gitu loh, Bu. Ya, tepat sebenarnya sekali. Obatnya nggak ada pengaruh apa-apa, tapi cuma gara-gara sugesti jadi bisa sembuhin gitu. Bisa merasa sembuh gitu ya. Jadi tepat sekali dari Anida. Jadi manusia itu sangat unik ya. Yang dipikirkan itu sebenarnya bisa menjadi kenyataan. Kalau orang tersebut dalam pikirannya aku sakit seperti itu, padahal dia sebenarnya baik-baik saja, tapi karena di pikirannya dia selalu merasa seperti itu, ya akhirnya sakit beneran. Nah, termasuk akhirnya ada yang namanya efek placebo tersebut. Jadi efek placebo itu sebenarnya tidak ada efeknya ya, tetapi karena hanya sugestinya dia sehat, akhirnya menjadi sehat. Jadi hanya perasaan saja. Dan efek placebo ini juga bisa dimanfaatkan ya, kalau dalam kedokteran itu biasanya seseorang yang sebenarnya tidak punya sakit apa-apa, kemudian ke dokter, tidak teridentifikasi entah dia itu sakit mah atau mungkin demam dan lain sebagainya, tapi bilangnya badannya tidak enak, itu kadang akan diberikan obat, tapi isinya itu hanya tepung ya, jadi obat tanpa isi. Jadi itu hanya untuk memberikan pengayem-ayem kepada pasiennya, oh saya sudah minum obat, saya akan lebih baik. Itulah efek placebo. Kemudian boleh mengambil juga yang ini jika pengen tuker, sutet terhadap penyakit kanker. Sutet apa itu? Ada yang tahu sutet? Anut apa jenis? Apa jenis?
Apa Sutet? Andini izin menjawab. Oh ya, Andini silahkan. Kalau setahu saya Sutet itu yang pemancar yang listrik itu, Bu, yang benar ya. Ya, pemancar itu yang biasanya di sawah-sawah itu ya, kadang di tempat yang terbuka atau di mana itu ada yang bentuknya seperti huruf A itu ya, yang kerangka-kerangka besi, kemudian banyak kabel-kabelnya. Nah, itulah Sutet. Nah, katanya kalau ada Sutet itu nanti orang-orang yang di sekitar akan terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik di sana sehingga banyak yang menderita penyakit kanker. Nah, itu benar atau tidak? Silahkan dicari tahu. Ada pertanyaan? Jadi untuk tugasnya, kalian cari satu artikel yang menurut kalian paling bagus, paling menjawab dari rasa penasaran kalian tentang tema ini. Ya, cari satu artikel saja. Setelah itu, kalian analisis 5M-nya. Jadi dari M pertama mengamati, M kedua menanya, dan ini bebas ya, mengamatinya pun nanti kalian bebas kreasikan, menanyanya juga bebas, tidak boleh tidak hanya terbatas pada mengapa dan bagaimana saja, boleh silahkan kreativitas kalian. Kemudian mengumpulkan informasi itu boleh dari banyak sumber ya, meskipun artikelnya nanti yang kalian analisis hanya satu, tetapi waktu mengumpulkan informasi kalian bisa dari banyak artikel yang lain. Paham ya? Jadi kalau jawaban dari satu artikel itu belum memuaskan, kalian boleh cari-cari dari artikel yang lain, kemudian mengasosiasikan, berarti kalian hubung-hubungkan informasi yang ada di sana untuk menjawab pertanyaan, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya misalnya Sutet berpengaruh terhadap penyakit kanker, adanya Sutet menyebabkan penyakit kanker, dan lain sebagainya ya, itu mengkomunikasikannya. Cukup jelas sampai di sini tugas pertamanya? Jadi silahkan koordinasikan dalam kelompok, mencari artikel dan analisis 5M-nya. Yang bekerja tetap dalam tim solid satu kelompok ya. Jangan hanya satu mahasiswa saja yang berperan, karena nanti nilainya adalah nilai kelompok. Setelah kalian mendapatkan satu artikel tersebut, dianalisis 5M-nya, kemudian tugas yang kedua adalah kalian pilih satu paragraf saja yang kalian jadikan sebagai bahan untuk parafrase. Jadi tugas yang kedua adalah memparafrasekan, mengubah kalimat yang ada di artikel tersebut menjadi bahasa yang berbeda susunannya, tetapi ide atau gagasannya sama. Paham ya? Jadi kalian kopas artikelnya, tempelkan, ketikkan sumbernya, HTTP-nya dari mana. Setelah itu kalian analisis 5M-nya. Setelah itu kalian copy satu paragraf saja, dikopaskan di sana, kemudian bawahnya parafrase paragraf di atas. Jelas atau ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Oh ya, boleh, silahkan. Itu untuk setelah mengamati tadi, itu kan memilih satu paragraf. Itu hanya satu paragraf saja, Ibu. Ya, jadi 5M-nya sudah selesai ya. 5M kan satu artikel utuh. Ya, sudah. Kemudian waktu mengumpulkan informasi itu boleh banyak artikel, karena mengumpulkan informasi kan berarti harus banyak, nggak bisa dari satu ya. Kalau satu itu namanya nggak kumpul, tapi soliter sendiri ya. Nah, kemudian waktu parafrase hanya satu paragraf saja. Oh, baik Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Parafrase itu harus baik ya, jadi kalimatnya harus benar-benar berbeda. Jadi kalian pilih satu paragraf yang kira-kira memunculkan atau memancarkan aura bahwa kalian itu bisa melakukan parafrase dengan baik ya. Di sana Ibu bisa melihat kemampuannya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, ingat minggu depan Jumat jam 9 kita UTS ya. UTS-nya ada pilihan ganda dan juga esai. Kemudian untuk tugasnya Ibu akan berikan waktu dikumpulkan maksimal hari Rabu saja. Bagaimana?
hari apa pengennya? Apakah Jumat sekalian? Ya. Yang belakangnya ada background suara bisa di-mute dulu ya. Mau dikumpulkan hari apa? Ibu ngikut? Jumat, Ibu. Hari Jumat. Nanti belajarnya ini enggak? Belajarnya fokus enggak? Kamis aja, Bu, kalau enggak. Kamis. Kamis ya? Sebenarnya ini semakin cepat kalian kerjakan itu juga tidak akan menjadi beban pikiran ya. Kamis ya? Kamis apa Rabu? Jumat saja, Bu. Jumat. Tapi yakin ya bisa membagi waktunya antara mengerjakan tugas dengan UTS ya? Ya, bisa. Oke, Jumat dikumpulkan berarti maksimal jam 9 ya. Sebelum UTS sudah dikumpulkan tugasnya. Begitu, sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini ada masukan? Dikumpulkan di mana nih, Bu? Di Bismat. Di Bismat sudah Ibu cantumkan di sana ada tugas untuk yang metode ilmiah. Ya, jadi satu file aja di metode ilmiah. Bisa bertanya, Bu? Oh ya? Nanti tugasnya dikirimnya satu kelompok satu apa setiap anggota mengirimkan? Oh ya, pertanyaan bagus, Ibu terlupa ya. Yang mengumpulkan satu orang saja. Yang absen, yang presensinya nomor 1 sampai 12. Itu ya. Iya, Bu. Dituliskan nama anggota kelompok dan juga NIM-nya ya. Harus lengkap NIM-nya, nanti Ibu lebih mudah untuk mencari namanya. Barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian ada kuisnya di Bismat juga. Maaf ya, banyak tagihan. Nggak apa-apa, kuisnya juga ini hanya 5 soal kalau tidak salah. Silahkan dikerjakan, waktunya bebas mau kapanpun. Dan selamat belajar. Semoga bisa mengerjakan UTS-nya dengan baik dan jujur. Jadi di sini yang Ibu garis bawahi adalah jujur. Mau berapapun hasilnya akan lebih nyaman di hati jika itu adalah hasil kita sendiri daripada tadi ya harus melakukan plagiarisme atau mungkin kecurangan yang lain. Akhir kata Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.